Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 7 SMP Sunan Giri yang selalu dirahmati Allah. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Ya, itulah anak-anak yang kita semua harapkan, kita dan keluarga kita selalu diberikan perlindungan kesehatan lahir dan batin. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya masih semangat? Saya berharap dan kita semuanya terus bersemangat meskipun dalam keterbatasan sekarang ini. Ya, saya kira anak-anak selalu bersemangat, baik itu belajar melalui buku LKS maupun buku paket dan media-media lain. Dan saya sudah mengikuti dari beberapa anak-anak semua yang sudah mengerjakan tugas praktek. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang terus bersemangat dalam hal belajar, baik itu secara ilmu pengetahuan maupun dalam hal praktek. Ya. Mari kita awali dalam pertemuan materi pertama ini dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Ya, terima kasih anak dengan bacaan Fatihahnya. Jadi semoga Allah selalu membimbing kita ya. Dengan anak-anak belajar bersungguh-sungguh, maka ilmu yang didapatkan akan semakin berkembang dan menjadi orang-orang yang pintar, dan ilmu bisa bermanfaat di kelak kemudian hari ya. Jadi pada materi hari ini adalah melanjutkan dari materi yang kemarin sebelum adanya ulangan harian, yaitu sampai pada menggambar objek, kemudian komposisi. Jadi apa itu menggambar objek? Menggambar objek tidak hanya mengandalkan imajinasi, akan tetapi terkadang juga memerlukan objek alam semesta, memerlukan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar, karena objek yang digambar itu tidak terpaku pada satu titik saja, bisa bermacam-macam ya. Misalnya alam benda yang ada di sekitar kita, kemudian pemandangan, kemudian alam lingkungan, misalnya pohon, batu, rumah, dan lain-lain. Nah, itu objek dalam menggambar, dan anak-anak bisa menambah wawasan dan pengetahuannya melalui media-media, misalnya buku paket maupun pengetahuan lewat media sosial. Kemudian yang C adalah komposisi. Jadi komposisi ini perlu juga dicermati, misalnya yaitu susunan keseluruhan dari objek atau benda yang digambar dengan bidang gambar. Nah, komposisi atau tata susunan merupakan cara kita untuk menyusun, mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Jadi anak-anak diperhatikan, seseorang bila menggambar itu harus memperhatikan sisi kanan, sisi kiri, atas bawah. Jadi kalau seimbang, sisi kanan atas bawah seimbang. Jadi misalnya ada gambar kotak sebelah kanan. Jadi misalnya kotaknya besar, seperti yang kemarin saya contohkan, sebelah kanan besar satu, sebelah kiri agak kecil dua. Jadi seimbang kanan kiri. Nah itu ya. Terus kemudian anak-anak sudah membaca tentunya di buku LKS tentang komposisi. Kemarin juga sudah ada di ulangan harian, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris,
terus komposisi sentral. Jadi saya kira anak sudah paham. Kemudian yang akan dipelajari hari ini adalah tentang teknik menggambar. Nah, ini perlu sekali apabila seseorang mau menggambar itu memahami beberapa teknik yang akan dilakukan. Ya. Kemudian pengertiannya dulu, apa sih teknik menggambar itu? Teknik menggambar adalah cara yang memudahkan untuk membuat sebuah gambar. Caranya, kalau sudah tahu caranya, ya enak kita. Caranya bagaimana? Nah, ini. Pertama yaitu menggunakan teknik sketsa. Sketsa itu, nah di sini saya jelaskan lebih lanjut. Teknik gambar sketsa umumnya digunakan untuk menggambar sebuah dasar atau rencana. Gambar sketsa merupakan bagian paling awal dari hampir semua pekerjaan seni menggambar. Jadi anak-anak begini, maksudnya bila mau membuat atau menggambar meja, nah, tentu anak-anak tidak langsung bentuk meja, tidak, akan tetapi menggambar garisnya dulu. Jadi garis meja itu, misalnya globalnya meja itu menggunakan bentuk persegi, jadi dibuat dulu garis persegi, misalnya persegi panjang, dibuat garis dulu, memakai pensil boleh, memakai bolpen boleh, atau spidol. Jadi itu anak-anak pengertian dari menggambar sketsa. Jadi untuk pertemuan kali ini yang difokuskan adalah belajar menggambar dengan teknik sketsa. Jadi pengertiannya. Sekarang contohnya, contoh gambar teknik sketsa peralatan dapur. Nah ini contohnya ya. Ada apa saja? Misalnya gunting, pisau, terus baskom, panci dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh-contoh menggambar benda-benda yang ada di sekitar kita dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Contoh gambar teknik sketsa flora fauna. Di sini dicontohkan ada bunga tulip, kemudian ada kupu-kupu. Jadi floranya berupa bunga, faunanya berupa kupu-kupu. Dilanjut. Nah ini contoh gambar teknik sketsa pemandangan. Nah, jadi hanya garisnya saja, tidak berupa bentuk yang menyeluruh, misalnya ada gelap terangnya dibuat arsiran, tidak, tapi sketsa itu hanya berupa garis globalnya saja supaya kelihatan bentuknya. Nah, itu ya. Nah ini contoh gambar teknik sketsa rumah tinggal, jadi ada garis-garisnya saja rumahnya. Nah ini ya. Jadi itu anak-anak pada pengantar pertemuan yang kelima ini. Jadi itu yang perlu kalian pahami dan pelajari. Nah, kemudian untuk tugas prakteknya kalian bisa menggambar secara sederhana, secara garis, secara sketsa benda-benda yang ada di sekitar Anda. Nanti akan saya bagikan tentang tugasnya di WA group. Jadi saya kasih dan kalian pelajari bagaimana tata caranya menggambar dan medianya apa, bisa kalian pelajari. Ya anak-anak, demikian pertemuan pada hari ini, semoga bisa kalian pahami, bisa mengerti, dan nanti